kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Plant stanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Jika mendengar namanya, apa yang ingin Anda tanyakan? Apakah tentang sepak terjangnya sebagai Ketua KPK atau kasus korupsi besar yang ditanganinya atau kisah dan pengalamannya di balik jeruji besi? Dan juga bagaimana kabarnya dia saat ini? Temukan jawabannya di Q&A, jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Antasari Azhar merupakan anak keempat dari 15 bersaudara. Karir Antasari mulai menggema sejak tahun 2001 ketika ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lalu pada Desember 2007, Antasari terpilih menjadi Ketua Komisi Anti Rasuah setelah berhasil memperoleh suara terbanyak dalam sidang Komisi 3 DPR RI. Namun karir Antasari di KPK terganjal kasus pelik di tahun 2009. Pada tanggal 11 Februari 2010, Antasari Azhar dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 18 tahun penjara. November 2016, Antasari mendapatkan pembebasan bersyarat. Dan akhirnya pada 25 Januari 2017, Antasari mendapatkan gerasi dari Presiden Joko Widodo. Lantas, kapankah Antasari akan menguak kasus ini? Ataukah kasus ini akan hilang begitu saja? Dan bagaimanakah kabar Antasari saat ini? Untuk tamu kami malam hari ini tidak lain tidak bukan adalah Antasari Azhar. Selamat datang Pak Antasari di Q&A. Bagaimana kabarnya? Baik. Silakan duduk loh Pak. Ini pertama kalinya di Q&A. Pernah nonton nggak Pak sebelumnya Q&A? Bagaimana? Pernah nonton nggak sebelumnya acara ini? Tiap acara ini saya nonton. Nonton. Jadi tahu dong kalau kita punya panelis yang nantinya akan bertanya-tanya langsung kepada Pak Antasari. Polemik hukum yang Pak Antasari paparkan tadi untuk bisa memberi. Saya merasakan ada beberapa kekecewaan, masih ada kekesalan, tetapi sistem hukum kita bahwa orang seperti Bapak akhirnya bisa kalah dalam sistem. Menurut Pak Antasari berapa besar masalah etik KPU terhadap keselamatan pemilihan Bapak umum? banyak tertawa, banyak tersenyum. Kenapa hari ini sedemikian tegang? Dan sebenarnya apa yang benar-benar Bapak pengen lakukan setelah Bapak kembali melihat? Ada instrumen yang sebenarnya yang harus kita lakukan lagi untuk menjernihkan. Yang dibuktikan oleh ahli adalah bukan fakta, tapi keahliannya. Nah sejauh mana Mana setelah perenungan itu orang yang dipenjara itu sebetulnya siapa? Kenal dengan adu strategi di sana. Saksikan, ini ada cuplikan peliputan ketika Pak Antasari Azhar keluar dari lapas. Silakan. Pak Antasari, dulu kan Bapak ini jaksa. Iya. Banyak memenjarakan orang. Iya. Ketika Bapak gantian posisinya Pak, Bapak dipenjarakan orang. Pikiran dan perasaan yang berkecamuk itu apa Pak? Justru sebaliknya bukan saya ada rasa khawatir, enggak. Saya justru ada keingin tahu yang mendalam. Bagaimana sih orang di penjara ini? Sudah benarkah tugas saya dulu? Nah, itu yang terjadi. Makanya saya lakukan pendekatan dengan mereka. Nah, dari situ banyak catatan-catatan yang saya peroleh. Kedepannya penegakan hukum itu harus direformasi. Jadi Pak Antasari setelah keluar dari lapas ini apa kegiatannya sekarang Pak? Saya sekarang freelance. Dalam artian saya tidak ada pekerjaan yang tetap. Tetapi saya masih memberikan sumbang pemikiran bagi mereka pencari keadilan. Saya tidak ada kantor, tapi konsultasi hukum itu saya berikan di rumah. Saya bukan advokat, karena tidak punya sertifikat. Tapi tidak berarti saya belum jadi advokat, tapi saya memang tidak ada sertifikat, legalitasnya kan. Tapi konsultasi kan boleh saja, konsultasi hukum. Banyak. Yang datang siapa biasanya untuk minta konsultasi? Iya, orang-orang kecil yang tidak punya uang, mereka datang ke saya konsultasi,
mereka dengar dari mulut ke mulut, mereka dengar dari mantan-mantan napi yang ada. Saya berikan, karena saya pikir ilmu yang ada pada saya kalau saya bagikan sayang. Apalagi untuk mencari keadilan. Dan saya alhamdulillah selama di dalam bisa melepaskan satu anak bangsa jadi hukuman mati. Saya bantu susun PK-nya dia bersama lawyernya. Karena dia pada waktu itu, sedikit saya cerita ya. Karena dia pada waktu itu masuk, kebetulan saya tahu, saya lihat, loh kok ini sepertinya anak ini main bola tidak, menyendiri aja. Saya tanya, kamu ini umur berapa? 21 Pak, dia bilang gitu kan. Sudah lama menjalani di penjara ini, sudah 5 tahun, tapi di Nusa Kambangan. Loh, saya hitung 21 kurang 5 berarti 16. Berarti untuk kejadian 16, kenapa kamu dihukum mati, saya bilang. Begitu kan, akhirnya saya cari dia bersama dengan dia, dia kontak saudaranya di Nias pada waktu itu, untuk mencari akte kelahiran. Dibilang nggak ada akte kelahiran di Nias. Yang ada pada waktu itu adalah catatan pendeta pada waktu dia lahir. Udah itu nggak apa-apa dah. Itu jadi dasar kita ngajukan PK bersama dengan lawyer yang bersangkutan. Saya kan di dalam nggak bisa keluar. Alhamdulillah. Kemudian setelah saya juga bebas, setelah selesai dia datang ke rumah. Pak, saya sudah bebas. Itu yang saya hanya kepuasan batin aja. Walaupun ya kita tidak bayar tidak masalah materi. Jadi lebih banyak itu bantu orang. Sampai sekarang gitu. saya lakukan. Ya, kita buka pertanyaan nih, silakan Kang Asep dulu. Ya, yang sederhana aja, Pak Antasari. Kita pernah sama-sama tugas dulu kan. Bapak sering nuntut, kemudian Bapak dituntut. Bapak sering nuntut, kemudian Bapak juga dituntut. Terus jadi KPK, Bapak juga sangat sibuk. Bapak juga dalam tanda petik dijolimi oleh mafia peradilan, anggapan Bapak. Nah sekarang Bapak kan di rumah. Pak, nikmat di rumah sekarang atau nikmat zaman dulu Bapak kerja gitu? Nikmat masih kerja. Jujur, nikmat masih kerja. Kenapa? Tentu begitu kan selanjutnya kan. Betul. Kenapa? Kalau dulu kita kerja Pak, kita langsung bisa menuangkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita buat pada masyarakat. Tapi di rumah kan keterbatasan Pak. Tapi kan selama ini Bapak kan sibuk kerja, mungkin keluarga sekarang berharap kan anak, cucu, menantu. Kalau pertanyaan itu ke keluarga saya mungkin enaknya saya nggak seperti sekarang. Tapi pertanyaan itu ke saya enak untuk masih kerja. Berarti pengabdian Bapak begitu tinggi kepada bangsa dan negara. Mas kita ada harapan kepada Bapak kalau gitu. Ya tapi kan selesai pengabdian dengan 8 tahun di jeruji besi. Dinginnya tembok penjara. Bapak pernah merasakan? Belum? Pak Pendi? Saya masih bingung antara Bapak, ini kebetulan kita untung ya, Q dan A dapat Pak A dan A ya, jadi pas. Tapi saya masih bingung antara Pak Asep dengan Abang Dapak Antasari kan, dulu berada pada dua posisi yang berbeda ya, walaupun mungkin nggak menangani langsung kasusnya, gitu ya. Nah, kalau saya dengan Pak Antasari jalan terus, biar nuntut saya hukum, apa maunya Pak Antasari saya penuhi terus. Seumur hidup, mati saya matiin gitu. Ya enggak, itu berbeda maksud saya. Maksudnya kan Pak Antasari pada waktu itu yakin bahwa dirinya tidak bersalah, ada penzoliman dalam kasusnya. Sementara kan Bapak di dalam sistem hukum kita akhirnya walaupun nggak terkait langsung kan menjatuhkan hukuman. Berapa tahun Pak jadinya tadi? Ini bagus dinginnya penjara tadi Pak. Ini bagus pertanyaan. Belum bertanya nih kayaknya Bang Effendi. Justru ini kesempatan malam ini saya mau bertanya sama Kang Asep. Selaku mantan hakim. Ini balik ya dari saya mantan jaksa. Panelis. Mantan jaksa, mantan narapidana. Saya mau tanya, sejauh mana hakim bisa menyampingkan keterangan ahli dalam persidangan? Itu aja saya mau tanya. Ya, alat bukti Pak Antasari kita sama-sama tahu kan, ada 5 alat bukti. Nah, yang dibuktikan oleh ahli adalah bukan fakta, tapi keahliannya. Nah, sejauh mana ahli dinilai oleh hakim, itu ada kewenangan pada hakim. Nah, ketika hakim menyampingkan atau menerima keahlian, itu wewenang hakim. Nah, kita hormati. ini yang beda Pak. Maaf ini ya, jadi kami bukan berdebat, bukan. Kita ingin mencerdaskan anak bangsa. Justru ini antagonis gitu loh, bertolak belakang. Pertanyaan saya tadi mengatakan sejauh mana hakim bisa mengabaikan keterangan ahli dalam persidangan, ya kan? Tetapi satu lain pihak ada bahwa hakim era KUHAP
Dia bisa memberikan putusan sesuai dengan hati nurani, tetapi tidak boleh lebih daripada alat bukti. Iya kan? Nah, kan keterangan ahli kan alat bukti, kok diabaikan? Itu pertanyaan saya. Ya, tapi kan minim 2 alat bukti, ada 5 alat bukti ketika hakim percaya kepada saksi, kepada surat, ya kenapa enggak? Hakim tidak terikat oleh ahli, karena sekarang banyak ahli berpendapat sesuai dengan pendapatan. Ahli bersaksi, ahli saksi juga pendapatannya dari keahlian. Oke lah ada beberapa ahli yang mungkin kita harus anggap. Tapi sepenuhnya ada kewenangan pada hakim. Kalau ada keterangan lain, kalau tidak ada. Ya, sekarang kan ada saksi, kita hormati Pak. Ketika saksi menyatakan entah si A, si B terbukti ya kita hormati. Itu kan yang menilai alat bukti adalah hakim. Dalam kasus saya, saksi mana mengatakan saya berbuat? Kalau kasus Bapak saya nggak tahu, saya nggak ngikuti. Biarlah putusan sudah selesai, kita hormati asas res judicata properat habetur. Itu putusan pertama, harus dihormati. Itu pertama, makanya Mbak Andini lain kali saya panggil sebagai panelis saja deh. Itu pertanyaan saya pertama. Pertanyaan kedua adalah, jika orang mengajukan PK, apakah hakim bisa memutus dengan mempertimbangkan fakta yang tidak pernah diperiksa dalam sidang PN, PT maupun MA, kasasi? PK ada 3 alasan, 263. 1 karena keadaan baru, 2 karena putusan saling bertentangan, 3 karena kekeliruan kehilafan hakim. Nah PK di situ hakim bertindak sebagai yudek faksi, sebagai bukan yudek juris. Nah sejauh mana hakim boleh mempertimbangkan fakta? Kalau nggak ada fakta di luar itu nggak boleh hakim mempertimbangkan di luar fakta. Karena hakim mengadili fakta. Sekalipun fakta itu belum pernah diperiksa. Ya nggak boleh, karena hakim kan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap. Ketika PK itu ada berita acara pendapat. Saya tanya, dalam putusan PK saya, ada yang mengatakan, ini sebetulnya sudah lama mau saya keluarkan di media. Biar publik tahu semua. Dalam putusan PK saya, itu mengatakan salah satu pertimbangannya adalah mempertimbangkan bahwa berdasarkan hasil penyadapan Kapolri, Kapolri ya, bukan Polri, Pak Kapolri, tidak ada ancaman untuk terpidana. Loh, emang siapa yang ngancam saya? Itu tidak pernah ada di dalam sidang PN, PT, dan MA. Kok bisa ada dalam pertimbangan PK yang menghukum saya? Kalau hakimnya saya nggak mungkin pertimbangkan itu Pak. Saya nggak tahu kalau hakim yang pertimbangan di luar fakta. Kan hakim mengadili fakta-fakta persidangan. Cukup jawaban saya puas. Baik. Dipersembahkan oleh